Shalom Bapak Saudara, apa kabar hari ini? Sangat bersyukur ya, hari ini kita boleh jalani dengan anugerah Tuhan. Bapak Ibu Saudara, mari kita jalani setiap hari bersama hikmat Allah. Dan hari ini adalah hari yang ke-6 Bapak Ibu Saudara. Hari yang ke-6 di mana kita hendak merenungkan tentang Amsal tentang orang jujur yang terambil dari kitab Amsal pasal 2 ayat 21. Amsal pasal 2 ayat 21. Demikian firman Tuhan. Karena orang jujurlah akan mendiami tanah, dan orang yang tak bercelalah yang akan tetap tinggal di situ. Bapak Saudara, suatu kali ada anak berdusta kepada gurunya. Dia mengaku dia tidak bawa buku yang digunakan untuk mengerjakan PR-nya. Dan si guru menerima saja pengakuan anak itu. Padahal PR anak itu tidak dikerjakan gitu. Tapi si guru percaya, berhasil ternyata. Namun dosanya berkembang, Bapak Ibu. Si anak ini kemudian juga berbohong kepada orang tuanya. Bukan hanya tentang PR, tetapi tentang hal-hal yang lain. Seperti uang jajan, kegiatan sekolah, uang sekolah. Sehingga suatu kali ketika orang tuanya dipanggil karena kebohongan si anak ini sudah mulai tercium, barulah si anak ini ngaku tuh jujur. Bapak Saudara, orang yang berdusta atau orang yang tidak jujur untuk sementara waktu dapat saja merasa aman karena berhasil menutupi sesuatu. Merasa baik-baik saja, merasa bahwa kesalahannya tidak ada orang yang akan ketahui. Namun orang yang jujur akan terbiasa menghadapi realitas dan konflik. Meskipun dia harus jujur, dia melakukan kesalahan, dia menghadapi itu semua dengan bertahan pada masa-masa sulit. Namun di sana orang yang jujur menemukan jalan keluar untuk persoalan yang dihadapinya. Nah, Bapak Saudara, orang jujur akan menjadi orang yang disenangi dan menjadi mudah diterima oleh banyak kalangan dan banyak tempat. Sehingga tidak heran dikatakan bahwa orang jujurlah yang akan mendiami tanah dan tinggal di situ. Artinya bahwa orang yang berkata apa adanya, justru orang itu lebih panjang umur di tempat itu. Namun sebaliknya, ketika kita semakin sering berdusta, kita mungkin merasa nyaman bisa membuat orang percaya dengan dusta kita. Tetapi ingat, dusta itu akan membuat kita menjadi tidak apa adanya, tidak otentik. Lalu pada suatu saat, ketika kebohongan demi kebohongan kita sudah menumpuk-numpuk, kita pun jadi sulit mengenali siapa diri kita sebenarnya. Dan dalam taraf yang lebih mengerikan, kita bisa jadi tidak tahu dengan apa sebenarnya kita inginkan. Bapak Saudara, apakah hari-hari ini kita mengalami hal demikian? Orang yang jujur lakunya pasti tidak bercela. Dan orang yang jujur mudah diterima dan mendapat tempat di hati orang yang di dekatnya. Tidak perlu takut tidak punya tempat tinggal atau masa depan suram, karena orang jujur pasti punya masa depan. Hari ini kita belajar bagaimana hidup kita dituntun dengan firman Tuhan di dalam kejujuran. Bapak Saudara, memilih yang mana? Mau hidup jujur atau tidak jujur? Namun ketika Anda hidup jujur, maka masa depan akan diberikan kepada Anda. Dan masa depan itu adalah masa depan yang cerah. Mari Bapak Ibu, kita jalani hari ini dengan penuh kejujuran di hadapan Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa kami di surga, kami mohon ampun ya Tuhan, jikalau di dalam beberapa waktu yang lalu kami banyak melakukan ketidakjujuran. Bahkan kami cenderung menyakiti hati banyak orang.
Tuhan, ampuni kami, ampuni kesalahan dan dosa kami. Dan saat ini kami datang padamu Tuhan, dengan mengaku segala keterbatasan kami, keberdosaan kami. Namun kami memohon anugerah Tuhan yang memimpin kami, untuk kami boleh hidup jujur, hidup apa adanya di hadapan Tuhan. Terima kasih ya Bapa, mampukan kami tidak hanya memahami firman-Mu saja, tetapi memahami dan juga melakukan firman-Mu dalam kehidupan kami setiap hari. Termasuk kami harus jujur dengan kondisi tubuh kami, agar kami lebih menjaga kondisi tubuh kami dan menjaga orang lain. Terima kasih ya Tuhan, di dalam masa-masa seperti ini yang tidak mudah kami jalani, Tuhan mampukan kami untuk boleh tetap beraktivitas, boleh tetap berkarya, bekerja, sehingga kehidupan kami pun boleh tetap terbangun oleh karena Tuhan yang tetap memberkati kami. Berkati pemerintah kami yang sedang bergumul untuk percepatan program vaksinasi. Berkati orang-orang yang terpapar akan COVID-19 varian yang baru. Sungguh tidak mudah untuk dilalui, tapi kami memohon anugerah Tuhan yang menyembuhkan, memulihkan seperti sedia kala. Berkati rumah-rumah sakit, dokter, suster yang terus berupaya, Tuhan yang menuntun dan memimpin. Terima kasih ya Tuhan, kami menyerahkan hidup kami dalam tangan-Mu sepanjang hari ini. Di dalam nama Tuhan kami, Yesus Kristus, kami berdoa. Amin. Bapak Ibu Saudara, saya harus jujur bahwa kita semua, Anda dan saya harus makan buah dan sayur. Kenapa? Karena itu menyehatkan. Dan jangan lupa berjemur. Selamat beraktivitas, Tuhan Yesus memberkati.